Shalom Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan. Terima kasih semuanya buat kehadirannya di Menara Doa Segala Bangsa dalam ibadah Bapak dan Ibu Gembala di Menara Doa Segala Bangsa pada sore hari ini. Terima kasih buat setiap kehadirannya. Terima kasih Bu Emma yang sudah selalu siap untuk melayani di ibadah khusus untuk hamba-hamba Tuhan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan terus mengurapi Ibu Emma, terus mengurapi lidah bibirnya, terus mengurapi tambah-tambahkan pewahyuan yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap firman yang ditaburkan itu bisa menjadi benih yang bertumbuh, berakar dan berbuah. Bapak Ibu, semua kita, Tuhan minta kita fokus 2 menit ini masing-masing kita sesuai tema yang Tuhan berikan. Aku lebih dari pemenang. Dan malam hari ini Tuhan bilang, nak sampaikan kepada semua yang mengikuti, semua yang mendengar, baik itu hamba-hamba Tuhan dimanapun tempatnya. Tuhan sudah kepengen membuat kita jadi pemenang. Dan jangan anggap sudah biasa aku mendengar ayat yang berkata aku lebih dari pemenang. Tapi malam hari ini Tuhan ingin membukakan, menyingkapkan, kenali musuhmu dan kenali apa selama ini senjata yang kau gunakan. Kiramaya ramaya rapa sakaramaya rasikarama. Hinamaya ramaya rohenamaya. Hinamaya raya raya raso. Kiaramaya rasikarama. Yesua Hamasea, kami menghadap tahta-Mu, semua kami, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu di 34 provinsi bahkan bangsa-bangsa. Tiarap di hadapan, menghadap tahta-Mu yang besar, yang kudus, yang kuasa. Terimalah kami, putra-putri-Mu. Engkau yang berkata langit adalah tahta-Mu dan bumi tumpuan kaki. Otomatis kami ada di dalamnya Yesua. Berdaulatlah Kiaramaya Rama Sikaramo. Dan menjadi malam Purim ini yang berbeda. 5782 yang berbeda. Di awal kami masuk, kami sudah mengerti dan mengenal siapa musuh kami. Dan kami mengerti apa senjata yang kami gunakan. Kiramaya Ramaya Sikarama. Dan Tuhan bilang, hamba-hambaku, engkau pejabat-pejabatku, aku mengasihi engkau, aku mengasihi kalian. Dan Tuhan bilang, kelelahanmu tidak seberapa, tidak ada bandingnya dengan mahkota yang Tuhan sediakan. Ramaya Ramaya Sikarama Ramaya Sakaramo. Kirapa Sikaramaya Shikarapa. Tuhan berbicaralah. Ada pedang berapi dari surga yang berbicara Tuhan, yang menusuk setiap lawan dan musuh kami. Terima kasih Bapak. Malaikat 34 provinsi bahkan bangsa-bangsa, Tuhan Kau yang mengaktifkan bekerja. Malaikat peperangan, malaikat pembawa destiny, pembawa berkat, pembawa jiwa-jiwa, pembawa kami jadi karakter Kristus. Rapayara Syakarapapa, malaikat Mikael, malaikat berapi, pagar tembok berapi dalam setiap kami. Hinamayara Sekaramo, 34 provinsi dan dimanapun kami Tuhan. Semuanya akan berkata dengan sepenuh hatinya, I love you Yesus. I love you Jesus. Kiaramaya Ramaya Sikarama. Tuhan bilang, buat malam hari ini, engkau bukan hanya datang dengan rutinitas, atau karena disuruh temanmu, atau karena disuruh siapapun. Tapi malam hari ini, bukan sedang membuang waktu di depan Zoom, di depan kamera. Bukan sedang membuang pulsa yang sia-sia. Tapi ada surga menyentuh bumi. Dan detik ini Tuhan bilang,
malam hari ini, yang menangkap dengan haus dan lapar, yang menangkap dengan cinta. Tuhan sudah menyediakan. Saya sebelum acara ini dimulai, pedang yang besar dan berapi, siap habiskan setiap musuh. Bukan yang sehari 2 hari, bahkan yang berpuluh-puluh tahun. Persoalannya, dari pihak Tuhan sudah ingin mengulurkan, tapi balik dari pihak kita. Apakah kita berserah? Apakah kita menyerahkan semuanya? Setiap kedagingan dan setiap kebenaran diri. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar apa katamu Tuhan. Berkata-katalah. Sembunyikan aku di belakang salib. Tembok berapi memagari kami. Haramayara sikaramayara sakaramau. Kami butuh satu patah katamu, mengubah nasib kami, mengubah destiny kami, mengubah gereja-gereja Tuhan, mengubah ekonomi kami, mengubah rekening kami, mengubah rumah tangga kami. Jadi di dalam nama Yesus Mesih, kami terima Tuhan kebenaran firman. Kami terima pedang berapi di dalam nama Yesus Mesih. Amin, 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 amin. Shalom semuanya, shalom. Bapak, Ibu, hamba Tuhan dan semuanya yang saat ini mendengar, minta waktunya untuk mendengar dalam haus dan lapar. Karena Tuhan bilang, jangan jadikan sudah biasa mendengar, aku adalah pemenang. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Bapak Ibu, sadar tidak sadar kita akan tahu ada kemenangan berarti ada kekalahan. Tapi Tuhan bilang, jangan pernah berkata, jangan pernah merubah rumus. Yang kalah adalah iblis. Yang kalah adalah si jahat. Dan bukan kita anak-anak. Tuhan mengingatkan, jangan pernah merubah rumusnya. Yang menang adalah kita, anak-anak Yesus. Tapi kata menang itu identik dengan seperti piala atau medali. Kata menang berarti ada perlombaan. Kata menang berarti ada pertandingan. Dan saudara akan pasti bertanya, musuh kita terlalu banyak. Bahas dalam nama Yesus. Tapi ternyata Tuhan ngomong, musuh yang terbesar dari diri kita sendiri. Saya bacain ya. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Perhatikan ayat ini. Tiap-tiap orang mengambil bagian. Berarti tiap-tiap orang, semua kita, ya, mengambil bagian dalam pertandingan. Nah, penguasaan diri. Ternyata musuh kita adalah, musuh yang terbesar adalah penguasaan diri kita. Saya pernah ngomong, 9 buah roh itu cuma penguasaan diri semuanya beres. Tapi mereka itu berarti bukan kita. Berbuat demikian memperoleh suatu mahkota yang fana. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita anak-anak Yesus Mesih memperoleh suatu mahkota yang abadi. Bapak Ibu, arti pemenang berarti kita mengalahkan musuh. Nah, siapa musuh kita? Jangan pernah berkata musuh kita adalah sama hamba Tuhan. Musuh kita adalah majelis. Musuh kita adalah orang yang selalu iri dengan kita. Musuh kita adalah orang yang selalu menjelekkan kita. Musuh kita adalah orang yang selalu mencari daratan. Kebas dalam nama Yesus. Itu semua adalah pijakan iblis. Yang orang itu mau dimasuk. Karena kita manusia tanpa sadar 90% dikuasai di ambang bawah sadar. Dan yang 10% adalah sadarnya. Dan 90% ambang bawah sadar itu berbagai macam.
Apa yang kita lihat, kita dengar, dan setan berkata-kata. Ya, apapun itu. Karena gini ya, kita melihat penghalang. Apa penghalang? Kita harus jadi pemenang, berarti mengalahkan musuh-musuh. Musuh utama adalah diri kita. Ternyata yang sulit adalah melawan diri kita sendiri. Karena 90% dikuasai di ambang bawah sadar dan 10% di ambang sadar. Sekarang kita cari bukti ya. Buktinya apa? Kita baca di Kejadian 3 ayat 1 sampai 4. Tolong ada yang bacain. Kejadian 3 ayat 1 sampai 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan di dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. W.A.K. Kristi. Tetapi Allah mengetahui bahwa, ya, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dengerin ya, ini ya, apa yang terjadi. Tuhan sudah berbicara, berarti Tuhan berbicara itu dengan mulut. Ya. Dengan mulut, ular juga berkata dengan mulut bahwa apa yang Tuhan ngomong itu diputar balikan. Ya, Tuhan bilang nanti kamu akan mati. Tapi setan bilang kamu tidak akan mati. Ya. Makanlah lewat mulut dan matamu akan terbuka. Ya kan? Apa yang setan bilang, kamu akan seperti Allah. Tolong ditayangkan gambar mulut dan mata. Gambar mulut dan mata. Ya. Nah, sang penciptanya Tuhan itu bilang, nah, kamu ngerti enggak? Mulut dan mata dan mulut itu sama. Cuman bedanya isinya di gigi, lidah. Di mata, bola mata, dan bulu mata. Tapi sama. Ternyata apa yang kita lihat, sering langsung mulut itu tanpa sadar, langsung terkonek. Ya. Ternyata itu sama. Sang penciptanya tahu. Ternyata sejak dalam Hawa ini, sudah ada, di mana dia melihat, dan dia merespon yang dilihat. Ya. Dan dari mulutnya, ular itu sudah membujuk dia. Dan kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Yang setelah gara-gara makan itu, yang terjadi apa? Ayatnya. Dia akan merasa kesusahan selama di dunia. Dia akan merasa kesusahan apa yang di dunia ini yang dilakukan. Ayatnya mana? Tolong diri. Tapi Tuhan berfirmanlah, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu dan tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Saudara, biarlah hari ini, malam hari ini, hati-hati dengan lidah kita. Hati-hati dengan lidah kita, hati-hati. Hati-hati sekali dengan lidah kita. Karena Tuhan berjanji akan menyertai. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kukatakan. Saudara, sekarang kita mau lihat bukti kedua. Bukti kedua lidah apa? Karena apa yang kita lihat, ya, kita bisa melihat seolah-olah itu enak, seolah-olah itu dinikmati sedap. Tapi hati-hati kenikmatannya. Saat Hawa melihat itu enak, itu sedap. Kenikmatannya membuat celaka, membuat destiny yang besar,
membuat apapun yang besar itu jadi hangus. Ya. Saya nggak membacain ayatnya Simpson, saya kasih gambarnya aja. Semua Bapak Ibu hamba Tuhan pasti hafal Simpson ya, pasti hafal Simpson. Karena hanya gagal menjadi pemenang, ya. Karena apa? Yang dipandang mata, gelora cintanya tiba-tiba berubah. Cinta yang kepada Bapa di surga dalam sekejap, cinta kepada nafsu dunia. Dan setan menyusup lewat Delila. Saudara, di awal Simpson itu gagah perkasa dengan roh Allah ada di dalamnya. Ya, singa pun dicapik-capik dengan tangannya, ya kan? Tapi gara-gara hanya melihat Delila, dia kalah. Dia kalah. Dan dia menyerahkan semua yang Tuhan beri. Yaitu mahkotanya adalah rambutnya, kekuasaan, kemenangannya diri. Hati-hati kita jangan memberikan iblis apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang Tuhan berikan sama kita dengan kesombongan kita, apa yang karunia kita berikan, terutama dalam mulut kita. Hati-hati, jangan menyerahkan. Apa itu Delila? Bukan cuma spirit kesombongan. Ya. Bukan cuma spirit kesombongan karena dia cantik. Bukan hanya spirit kemunafikan. Karena dia bisa merayu Simpson, I love you, dan bla bla bla. Tapi di belakangnya, dia seperti mengorek sesuatu yang ilahi yang besar. Hati-hati dengan spirit kemunafikan. Juga Delila artinya mamon. Karena dia mau melakukan, karena dibayar. Delila ini adalah banyak sekali. Dia memotong destiny. Dia memotong sesuatu yang besar. Dia seperti merobek yang Tuhan sudah siratkan dan Tuhan sudah suratkan akan Simpson. Dia potong dengan segala kecantikannya, roh kemunafikannya, roh mamonnya, bibir dolak-dalik. Dan yang terakhir, saudara, jangan sampai roh Allah tidak ada hinggap di tempatnya. Sehingga apa? Jadi badut, ya. Jadi badut, jadi tertawaan, disiksa, ya. Jangan sampai setan mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dan saudara lihat, Tuhan masih mengampuni. Saat dia minta kesempatan satu kali lagi. Satu kali lagi. Dan Tuhan mengampuni. Membuat dia bisa meruntuhkan. Dan saat itu banyak raja dan bangsawan yang dibunuhkan. Bapak Ibu, sekarang apa yang kita inginkan supaya kita tidak terjebak dari segala manipulasi iblis? Yang ketiga, saya nggak kasih contoh banyak ya, cukup 3 ya. Yaitu tentang spirit dan. Kita baca Kejadian 47 ayat 17. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf. Dan Yusuf memberikan makanannya kepada mereka ganti kuda. Kumpulan kambing domba dan kepada lembu. Oh, sorry, spirit dan bukan ini ya. 47, ya. Dan kumpulan kambing domba dan kumpulan lembing sapi dan keledainya, dan disediakan mereka makanan ganti ternaknya. Sebab Tuhan alam semesta memperhatikan kawanan ternaknya. Sebentar, spirit dan itu bukan itu ya. Kejadian 47. Sebentar. Spirit dan itu ya. Spirit dan itu memotong destiny kita dalam tumit kita. Di tumit itu artinya kita berdiri adalah pelayanan kita. Pelayanan kita. Hati-hati dengan spirit dan. Saudara, sekarang apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita supaya jadi pemenang? Tuhan mengingatkan kita kepada kemenangan Daud. Kepada kemenangan Daud. Tolong ditampilkan yang Daud, ayat Daud. Tolong dibacakan. 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 17. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu.
Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak Yakub, orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Dia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham, dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Demikian firman Tuhan. Ya, terus next ininya, ya, ingat caranya untuk kita menang seperti Daud, selalu bersyukur dan mencari wajah Tuhan. Selalu bersyukur, mencari wajah Tuhan, atau wajah kita, atau harga diri kita. Selalu menyembah dan bermazmur. Saat kita menyembah untuk siapa? Atau menyembah supaya orang lain tahu, atau supaya kita kelihatan di gereja. Dan selalu memegahkan nama Tuhan, bukan nama pribadi. Hati-hati dengan jebakan iblis. Saat kita berkata untuk dia, tapi di belakangnya untuk dua, untuk Tuhan dan untuk aku. Bebas dalam nama Yesus. Ya. Selalu bersemangat untuk memperluas kerajaan surga. Ya. Selalu bersemangat memperluas kerajaan surga. Nggak pernah bilang malas, nggak pernah bilang alasan, nggak pernah bilang aku maunya sama ini sama itu. Ya kan? Selalu tahu hukum dan ketetapan-ketetapan. Selama-lamanya firman-Nya kepada seluruh angkatan yang sudah diikat dengan api. Karena ini dia tahu hukum dan ketetapan, dia tahu hukum tabur tuai, dia tahu hukum sebab akibat. Hati-hati dengan hukum ini, karena apa? Kita harus tahu perintah Tuhan. Gak bisa cuma kita hanya bisa minta-minta berkat, kita cuma minta-minta, kita tidak tahu hukum dan ketetapan. Bapak Ibu, ini ya, bisa dikecilin dikit supaya. Nah, ini gambar sekolah minggu, tapi Tuhan suruh menampilkan. Kenapa? Tuhan mau kasih tahu. Sekecil apa engkau, yang penting di belakangmu siapa dan bersama siapa. Ya, jangan melihat masalahmu yang besar. Yang penting di dalammu siapa, engkau bersama siapa. Jangan melihat cuman ketapel yang cuman kayak mainan, tapi di dalam ketapel itu ada kuasanya siapa. Jadi senjata kita, Tuhan bilang, senjata kita, pikirkan senjata kita. Jangan cari ibaratnya ya, aku minta teman pelayanan yang hebat, yang tinggi, yang terkenal, yang Daud perbandingannya dengan senjatanya yang kayak ketapel, yang kayak tali, ya. Tapi di belakangnya siapa, di dalamnya siapa, dan bersama siapa. Apapun dalam pelayanan kita, apapun dalam pekerjaan kita, apapun dalam rumah tangga kita, ya. Terutama mungkin yang bekerja. Jangan lihat jualanmu apa, terlalu rendah, terlalu murah, tapi lihatlah bersama siapa dan ada siapa di dalamnya. Itu yang membuat semua musibah. Bapak Ibu, ada banyak sekali yang Tuhan bilang. Tuhan sudah kepengen membuat gereja-gerejanya Tuhan. Karena banyak gereja Tuhan yang terjebak dengan Goliat-Goliat yang mengajak bertarung dalam merasa benar, merasa aku yang paling benar, kamu salah. Dan ada yang ngajak bertarung dengan segala liturgi dan apapun. Dan hati-hati, itu jebakan iblis. Malam hari ini, saya tadi lihat sebelum berdoa, di akhir zaman, ya, di akhir zaman itu ada. Tadi saya lihat dalam doa ya, Bapak Ibu mau percaya dan tidak itu terserah, urusanmu dengan Tuhan. Ada naga, tapi itu biasanya kan merah atau hijau gitu ya. Itu tiba-tiba itu kayak uang dolar macam-macam negara. Jadi hati-hati di akhir zaman, dia datang dengan bungkusnya kenikmatan, dia datang dengan bungkusnya mamon, harta,
Dia datang dengan bungkusnya gemerlap. Hati-hati. Tidak dikenali lagi, dia yang berwarna merah itu tiba-tiba dibungkus. Saya sampai kaget. Saya kaget banget. Dan itu jelas sekali. Karena apa? Dengan situasi dan kondisi, kita terjebak dengan bungkus yang indah. Hati-hati. Malam hari ini kita berkomitmen, kita lebih dari pemenang. Ternyata musuh kita bukan manusia. Kalau Bapak Ibu sedang dititipin, mungkin temanmu hamba Tuhan, majelis atau anggotamu atau jemaat atau bendaramu atau siapa, ya, yang menjengkelkan, yang tukang gosip, yang selalu cari dia paling depan, yang selalu cari dia paling merasa benar. Hati-hati. Kalau Tuhan bilang, nak, aku titipkan satu jiwa itu, nak, rubah nak di tangan. Ya. Jangan cepat kepahitan. Dan kalau Bapak Ibu sekarang dalam rumah tangga sedang dititipin suami atau istri yang menjengkelkan dan kepingin lari dan kepingin cari ganti, jangan-jangan Tuhan sedang berkata, nak, aku titipkan satu orang, satu jiwa, nak. Di tanganmu buat berubah. Di tanganmu buat berubah. Dan saat adapun kau pelayanan di mana? Adapun pelayanan di mana? Ya. Karena rancangan Tuhanlah. Ya. Semua rancangan dan keputusan Tuhan pasti terlaksana. Yang harus terlaksana adalah rancangan dan keputusan Tuhan. Ya. Saat Bapak Ibu dititipin di tempat gerejamu, ada banyak majelis, ada banyak penatua yang merasa, aku majelis, aku punya kuasa, aku penatua, aku bendara, aku yang membiayai. Jangan pernah membenci dia. Ampuni dan hadap. Tuhan, semua roh mamon, roh kesombongan, roh kebenaran, jangan pernah bermusuhan dengan orangnya, tapi bermusuhan dengan spiritnya, bermusuhan dengan semua 90%. Ya. Iblis akan memberikan intimidasi. Iblis akan berkata, lelah kalau kamu ketemu majelis kayak gitu, benci kalau ada bendara seperti itu. Tapi Tuhan bilang, kalau aku titipkan, rubah dia. Kalau aku titipkan, rubah dia. Kekuatan di roh kita malam hari, kita harus merubah. Dan saat kita bebas bersama Tuhan, kebebasan itu Tuhan yang memberi. Tuhan yang memutuskan setiap tali dan rantai. Malam hari ini, setiap rantai-rantai yang sudah lama, yang sudah lama, Tuhan memberi pembebasan. Karena aku lebih dari pemenang, kami lebih dari pemenang. Yes. Jangan pernah melihat berapa tahun rantai itu, berapa besarnya. Hari ini, ingat, ketapel yang kecil. Tapi bersama siapa dan dengan siapa ketapel bekerja. Malam hari ini, gereja-gereja Bapak Ibu, berpuluh-puluh tahun, Ibu hadapkan ke Tuhan. Tuhan, ada rantai di gerejaku. Rantainya dari majelisnya yang sombong. Rantainya, bahkan Bapak Ibu juga mengaku, rantainya dari aku sendiri yang marah. Rantainya dari aku sendiri yang tidak bisa mendengarkan orang lain. Dan kalau Bapak Ibu berkata, Tuhan, rantainya adalah keuangannya yang selalu defisit, yang selalu malam hari ini ada ketapel yang dari surga yang akan membabat habis setiap Goliat. Amin. Ya, kita harus mengenakan perlengkapan rohani kita. 7 perlengkapan. Yes, amin. Efesus 6 ayat 14 sampai 18. Oh, amin. Yes. Sehingga kita bukan jadi manusia biasa lagi. Apa syukur popo sikarapa era sikarapa.
Yes, jadilah berilah tegak berikatkan pinggang kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasurkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah-panah api sejahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Dan pedang itulah firman Allah. Dan segala doa dan permohonan, berdoalah di dalam roh. Dan berjalan dalam doamu dengan tidak putus-putusnya. Untuk segala orang kudus. Persoalannya adalah satu, berdoa dalam roh. Bukan berdoa dalam tubuh. Dan berjaga dalam doa. Amin. Saudara, ingat berdoa dalam roh. Kita harus seperti Lion of Judah. Yang mengerang, yang mengaum. Mana fotonya? Amin. Lion of Judah. Yes. Tapi tetap berhati domba. Kita bukan domba bertanduk. Kita bukan domba yang bertanduk. Kita betul-betul domba. Amin. Dan kita juga bukan serigala berbulu. Tapi Lion of Judah adalah kekuatan yang dari Tuhan. Ya. Kita memperoleh itu untuk menghadapkan semua. Kita tidak hidup dalam situasi dan kondisi. Apapun situasi dan kondisi, Tuhan kita adalah pencipta. Maka kita tidak bisa hidup dalam situasi dan kondisi. Tapi kita yang membuat situasi itu tunduk dengan kita. Apapun kondisinya, Tuhan bisa membuat pembedaan. Sekarang kita baca bersama-sama ya. Semua Bapak Ibu ayat-ayat kemenangan. Ya, dalam Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak Ibu perhatikan ayat ini. Iman kita bisa terjadi kalau semua yang lahir dari Allah. Apakah kita masih lahir dari kutuk? Ataukah lahir dari trauma? Ataukah lahir dari semua karakter yang lama? Itu tidak akan bisa mengalahkan dunia. Karena iman kita harus ada sebab akibatnya dulu, yaitu kita lahir dari Allah. Mazmur 20 ayat 7. Orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Kereta artinya kendaraan dan sarana. Hati-hati ya. Hati-hati, kereta itu sarana kita. Ya. Jangan memegahkan sarana kita. Sarana kita bisa kekayaan, sarana kita bisa pangkat, sarana kita pergaulan apapun. Jangan memegahkan. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan. Amin. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan yang gagah perkasa. Sebab dia sendiri yang menginjak-injak segala lawan kita. Ya, hati-hati kita berjalan dengan siapa? Dengan Allah atau dengan perasaan? Hati-hati kita berjalan dengan pergaulan siapa? Ya, pergaulan kita. Apakah pergaulan kita itu melakukan perbuatan Allah yang gagah dan perkasa atau melakukan kejahatan? Jadi hati-hati. Maka 1 Tawarikh 22 ayat 13. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum yang diperintahkan Tuhan. Ya, diperintahkan Tuhan. Engkau akan setia ketetapan Tuhan kepada Musa dan Israel. Kuatkanlah dan teguhlah hatimu, jangan takut. Jangan takut. Dan janganlah tawar hati. Jangan tawar hati artinya jangan ada kepahitan, jangan ada luka kalau kita ingin berhasil. Saudara, ini ayat hati-hati, ada hukum dan ketetapan. Ada perintah dan ada mengerti hati Tuhan, ada mengerti selera Tuhan. Bukan Tuhan suruh mendengar selera hati kita. Bukan Tuhan selalu disuruh. Karena apa? Semua terbukti yang mendengarkan suara Tuhan, kita bisa membedakan Simpson dan Daud. Semuanya punya destiny. Semuanya punya nasib yang besar yang dari ilahi. Semua sudah dilukiskan dalam ukiran tangan Tuhan. Tapi dia memotong sendiri. Ulangan 3 ayat 22 berkata, janganlah takut kepada mereka.
Sebab Tuhan Allahmu. Ya, sebab janganlah takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang untuk. Bapak Ibu, kita minta Tuhan berperang untuk kita. Bapak Ibu, malam hari ini, apapun masalah kita, biarlah Tuhan yang berperang, yang mengendalikan. Dan 1 Korintus 15 ayat 55, saya tutup. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Yes. Saudara, mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah maut ada dalam hidup kita? Maut kepahitan, maut kebencian, maut iri hati. Ya. Saudara, kalau kita mengevaluasi, apakah hati kita mempunyai maut, mempunyai sengat saat kita berdekatan dengan orang yang membenci kita, berdekatan dengan orang yang menjengkelkan kita. Apakah masih bersengat? Apakah masih ada, kalau bahasa Jawa itu enak ya, masengring. Kalau bahasa Indonesia itu masih ada hati yang enggak enak. Nah, itu yang menjadi ujian kita di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengerti kita dan Tuhan yang mengerti. Hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengat? Maut itu memang dari iblis. Tapi kadang kita mau diberi sengat. Kita mau diberi sengat. Hati-hati. Memang dari iblis. Tapi kita mau diberi sengatnya. Kebas dalam nama Tuhan Yesus. Saya tutup dengan gambar 5 panca indera kita. Ya. Bapak Ibu, 5 panca indera kita. Mata, bibir, hidung, telinga. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita katakan, hati-hati. Dan tangan, meraba. Semua terkonek dalam pikiran. Hati-hati. Semua diramu dalam pikiran. Ya. Semua diramu dalam pikiran. Dan tangan itu, ya, hati-hati. Kita bisa menandatangani, kita bisa memperoleh yang besar. Dirusak. Ya. Tangan itu dalam kita bekerja, dalam kita melayani, dalam kita menyembah. Ya. Dan pilihan kita. Kita mau seperti telanjang, ya, seperti telanjang, mata diumbar, atau kita memilih, semua dalam kedaulatan Elohim, semua dalam kedaulatan kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan yang merekayasa, Tuhan yang berkarya, otoritasnya Yeshua HaMashiach. Pilihan kita buat diumbar seperti sebelah kiri atau kita memilih sebelah. Itu pilihan kita. Kita mau mengumbar nafsu kita. Kita mau mengumbar telinga kita. Kita mau mengumbar setiap yang kita dengar. Dari siapapun yang baik dengan kita. Ya, langsung diterima, dimasukin di hati, ya. Harusnya di sini kita besar gara-gara diomongin menjadi benci seseorang apapun. Hati-hati dengan mengumbar 5 panca itu. Kita minta seperti dalam tudung. Ini kayak dikurung, ya. Minta dikurung dalam kedaulatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karapayara sikarapa parapayara sikarapa. Rapayara sakarama. Dan kami terima Tuhan. Bapak Ibu, sebentar, yang bunga ya, yang bunga. Hati dan bunga. Hati dan bunganya mana? Gambarnya tadi. Ya. Tuhan itu seperti kayak ini loh. Ya. Hati kita selalu berbunga, selalu berbuah, selalu, ya, tidak pernah kosong, tidak pernah ada kotorannya. Dibelah keluarnya bunga dan berbuah 9 buah. Tuhan kepingin malam hari ini Tuhan kami terima
Hati yang selalu berbuah lebat dan meradiasi kemanapun kami berada. Kami tidak ada roh munafik seperti Delila, memotong semua kemunafikan, roh mamon, semua Tuhan. Tidak ada pijakan iblis dalam hati kami, dalam panca indera kami. Rama Sakarapa, Rapa Sikarapa. Dan yang gambar terakhir, Kirama Syukurapa Yarapa Sikarapa, Rapa Yara Sikarapa. Gambar yang terakhir. Papa ropo syakara dede rapa papa sikarama. Karamaya rapa papa rapaya sikarapa. Bapak Ibu lihat gambar terakhir ini. Setiap kita menunggu pengumuman pemenang. Yang mengumumkan yaitu Yesus HaMashiach, Tuhan Yesus Kristus. Bukan diri kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan siapapun, hanya Tuhan yang menilai. Kita menunggu pengumuman pemenangnya. Artinya, Tuhan, biarlah nama kami semua tercatat di surga. Biarpun apapun Tuhan, kami lebih dari pemenang bersama Bapa Yesus HaMashiach. Dan malam hari ini, semua hamba-hamba Tuhan, semua kami, catat nama kami, terkebas dari antikris, dan boleh dalam pengangkatan, dan tidak ada aniaya apapun. Dan nama kami tercantum di dalam kerajaan surga. Tuhan, pengumuman pemenang ini Tuhan bilang, nah ini seperti cawan. Ini cawan doamu, cawan pelayananmu, cawan penyembahanmu. Tuhan menilai setiap ketulusan. Tuhan menilai setiap manipulasi kebohongan atau ketulusan atau manipulasi hanya kepengen dilihat orang, hanya kepengen aku selalu tampil di depan. Malam hari ini pengumuman pemenang ada di tangan kita masing-masing. Cawan itu kita isi dengan jangan pernah memasukkan Delila, jangan pernah memasukkan spirit kekalahan Simpson. Tapi biarlah penguasaan diri, biarlah kehendak Tuhan, biarlah kami mendengar selera hati. Gimana kami bisa mendengar detak jantungmu dan selera hati? Kalau kami tidak berdekatan dengan, kalau kami selalu berdekatan dengan dunia, kalau kami berdekatan dengan segala hobi kami, keinginan mata kami, keinginan mulut kami, keinginan otak kami. Dalam malam hari ini 5 panca indera kami dalam tudung Engkau yang mengurung, sehingga Engkau berdaulat atas setiap apapun kami. Kirapa sakarapa Yesus HaMashiach. Tuhan, Bapa Roh Kudus, Tuhan, Engkau menitipkan pesan untuk hamba-hamba Tuhan. Engkau menitipkan pesan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan 35 provinsi. Bahkan bangsa-bangsa, kalau malam hari ini ada yang mendengar di YouTube. Nah, Tuhan menitipkan pesan. Nah, mau kau bawa kemana gereja-gerejaku, nak? Mau kau bawa kemana pelayanan-pelayananmu? Dan mau kau bawa kemana hati dan pikiran? Ya Rama Syakarapa. Tuhan hanya bilang, aku ingin kau menjadi satu tubuh Kristus. Jangan pernah melihat merek dominasi, interdominasi. Tuhan ingin jadi satu tubuh Kristus. Apapun pelayanan kami Tuhan, Engkau menilai cawan itu penuh. Cawan itu penuh. Kami hanya menunggu pengumuman pemenang. Dan Engkaulah wasitnya, Engkaulah jurinya. Engkau wasitnya, Engkau jurinya. Dan Engkaulah yang menilai kami satu persatu.
Kira pasya kerapa-papa. Biarlah malam hari ini pedang yang sudah kau sediakan, walaupun tidak akan semua orang mengalami, sesuai dengan haus dan lapar, sesuai dengan imannya masing-masing, yang sudah berpuluh-puluh tahun kekalahan, yaitu dalam tidak bisa menguasai diri, hanya karena ingin namanya, hanya ingin dia berkata, pujilah dia dan pujilah dua, Tuhan dan aku. Hari ini bila setiap kita bertobat, mumpung Tuhan masih memberi kesempatan dan Tuhan memberikan pedang. Siapa yang hari ini rapaya rapapa syukur popo, Bapak Ibu, sekalipun Anda mungkin ada yang melihat penglihatan ini, atau sekalipun tidak, kalau engkau percaya, saya lihat Tuhan berdiri membawa pedangnya berapi, dan ada banyak malaikat, dan di situ banyak anak-anak Tuhan yang saat ini berlari dengan tangisan, dengan sepenuh hatinya, dan berkata, Tuhan, delilaku adalah kesombongan, delilaku adalah mamon. Kira pasya karapa papa syakara. Kira mayara sikara mayara dede. Kira masikara papa. Yesua. Harapayana sakara papa. Semua pijakan iblis lewat binatangnya atau senjatanya dan rantai-rantai tawanannya, harapayana sikaramu, sesuai yang kau katakan. Engkau berjanji malam hari ini, engkau merintahkan pasukan malaikatmu 30 profesi bergerak kepada anak-anakmu yang haus dan lapar, anak-anakmu yang menyerahkan dirinya, menyerahkan gerejanya, menyerahkan pelayanannya, rumah tangganya, keuangannya, pekerjaannya, kesehatannya, bersujud di hadapan kakimu, tahtamu Tuhan. Engkau berjanji akan menolong. Iramaya papa sekarang Yesus, aku hadapkan setiap kau, baik pelayanan, baik karakter, seluruh panca indera, keluarga, kesehatan. Karapaya syakarapa, kami menghadapkan gereja-gereja. Hirapaya papa syakarada. Kirapaya syakarada. Bapak Ibu, saya melihat banyak muncul binatang-binatang iblis yang keluar. Malaikat Mikael kau kerjakan. Hancurkan dalam gereja-gereja itu yang menggerogoti kemanisan, menggerogoti kekuatannya, menggerogoti imannya. Iramaya papa syokarapa. Haramataka syokarapa. Hari ini Tuhan, panca indera kami kepung Tuhan, kepung Tuhan. Jangan pernah kami menyakiti hati. Rapa sikarapa, kiara papa syakana. Kiara sikarapa. Rapa syukur popo syakarapa. Bapak Ibu, jangan pernah berkata, Tuhan tidak melihat aku. Aku melihat malaikatnya yang disiapkan, yang membawa nampan-nampan emas kelimpahan. Tuhan bilang, mana mungkin aku tidak memberkati? Mana mungkin aku tidak bertanggung jawab atas setiap proyek-proyek Tuhan yang dititipkan ke dunia? Persoalannya, Tuhan bilang, engkau tidak terkonek dengan aku. Engkau mengandalkan donatur. Engkau mengandalkan siapa yang bisa membiayai gereja ini, yang membiayai pelayanan. Dan disitulah banyak spirit-spirit yang ikut hinggap. Ular-ular yang ikut berbicara.
Hirapayara syakarapa. Yesua Mesya. Yesaya 27 ayat 1 diaktifkan, Tuhan yang datang dengan pedang yang besar dan kuat. Dan yang menghukum atas ular yang melingkar, ular yang meluncur. Dan engkaulah yang membunuh semana keadilan. Di dalam nama Yesua Mesya. Yesaya 27 ayat 1 diaktifkan. Hirapayarapa syakarapa. Kinataka syakaramayara sikarapa. Harapapapapapa. Saya melihat Tuhan bilang, ada yang mengikuti pengusaha. Dan engkau pernah bangkrut gara-gara kesombonganmu, gara-gara perzinahanmu. Malam hari ini, engkau tiarap di hadapan Tuhan. Rapayara sakarapapapapa, mayara sikarapau. Dan Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk tiba-tiba, suddenly, engkau akan terkonek dengan orang-orang yang tidak kau pikirkan. Tuhan bilang, jangan ambisi. Setan mengerti ambisimu. Dan setan memberi seolah-olah itu teman pekerjamu. Tapi hati-hati. Dengan kata ambisi, setan tahu ambisi. Rapa syukuru popo shikarapa. Hanapayara syakara. Semua mulut-mulut buaya singkirkan. Demi nama kuasa nama Yeshua Mesya. Rapayara syakara. Hirapapapa. Rapasika. Saya melihat gereja-gereja Tuhan yang Tuhan engkau menjerit. Saat ini engkau menjerit sama Tuhan. Tuhan, aku lelah. Yang selalu pas-pasan, bahkan sering kekurangan. Dan Tuhan berkata, aktif Yesaya 66:1 bagi setiap gereja-gereja Tuhan yang mau mengerang cintanya kepada Tuhan. Mengerang seperti melahirkan erangan kesakitanmu, erangan cintamu, erangan bayar hargamu. Tuhan melihat seberapa bayar harga itu menentukan seberapa Tuhan kirapa syakarapa rapa yeru syakarapa rapa Tuhan, semua spirit tengkorak, kematian dalam roh tubuh jiwa, kematian iman, kematian setiap langkah-langkah pelayanan, kematian langkah-langkah dalam rumah tangga malam hari ini, pedangmu yang berkuasa. Inamaya rapa rapayara sikarapa, inamaya rosekarama ya rapa haramayara sikarapa Yesua Mesya. Kau kirimkan malaikatmu Mikael Tuhan 30 provinsi. Dimanapun yang haus lapar. Tuhan, ular-ular singkirkan Tuhan. Yang selalu mengkoreki telinga dan mata dan mulut Tuhan. Rapa sikarapa. Rapa ya sikarapa. Yang membuat menyakiti hatimu. Koropopopopo syakarada. Rapa. Saya melihat ada satu gereja, ada beberapa, 2, rapa 3. Tiba-tiba ularnya keluar banyak. Semua mulut-mulut berpisau, semua bibir dolak-dalik. Rapa. Yang merusak gereja-gereja Tuhan, yang mengadu domba. Yehova Nisi yang berperang. Semua skenario iblis di akhir zaman untuk anak-anak Tuhan, untuk rumah tangga anak-anak, gereja-gereja Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, keuangan, membalikan keadaan terjadi. Harapayara sikarama, horamayara sikarama. Kami masuk dalam atmosfernya kerajaan surga. Terhembus nafasmu. Meradiasi setiap rekening-rekening anak-anak Tuhan. Rekening-rekening kami. Rekening-rekening gereja-gereja Tuhan. Terhembus nafasmu.
membuat api cinta. Sehingga mimbarnya penuh dengan api. Mimbarnya Rapayara Sakarama membuat kebangkitan dalam setiap jemaat. Mimbarnya bukan untuk menjatuhkan atau menghakimi. Mimbarnya Tuhan penuh dengan api. Mimbarnya membuat api lambatan. Di mana gereja itu meradiasi 100 kilo, 1000 kilo. Seluruh Indonesia menyatu. Setiap yang datang di tempat ini Tuhan, di Zoom ini Tuhan, mewakili Tuhan 35 provinsi. Meradiasi. Setiap dia berdoa, hamba-hamba meradiasi di pulau mana. Rapayara Sakarapa. Kiara papa papa syukaramayara sikaramoira payara syekeremo. Yesua. Kiara mayara papa papa. Kiara sikaram. Tuhan, bila setiap kami diingatkan dengan Kau Tuhan, hanya cuman si gembala, bisa menjadi raja. Karena cintanya, karena ketaatannya, karena hatinya tidak pernah munafik. Tempelkan itu destiny Tuhan. Rapayara Sakarama, Kiara Papa, Rapayara Sikara. Terima kasih Bapak. Hari ini bela pertobatan kami semua Tuhan. Memang ketetapannya, jatahnya, ketetapannya kamilah jadi pemenang. Lebih dari pemenang, selalu pemenang. Pemenang telak. Detik ini sampai Maranatha, sampai Engkau mengangkat kami. Rapa Sikarapa ya Sikarapa. Kiara papa para payara Sikarapa. Kiara papa syukurumu. Tuhan, Kau melihat setiap hamba-hamba yang cinta Engkau, yang malam hari ini tiba-tiba Engkau menghidupkan api cintanya. Dan Tuhan melihat, nak, lihat akan ke depannya. Rapa syukuro popo ropo shikarapa. Harapa papa. Saya melihat dengan jelas. Terserah Bapak Ibu percaya dan tidak percaya, urusanmu dengan Tuhan. Ada malaikat yang kayak kayak istilah saya itu membersihkan atau dipelnya itu dengan serbuk emas. Rapa papa, Tuhan benar-benar sudah benci dengan segala kemiskinan di gereja-gereja Tuhan. Tuhan sudah muak dengan segala kemiskinan kepada anak-anaknya, kepada hamba-hambanya. Irama ya rasikarapa. Rapa syukuro popo. Yes Lord. Rapa papa syukuro dodo. Yes. Tuhan bilang gini. Kemunafikan itu memang tidak sadar. Karena setan akan menyerang di ambang bawah saja. Di sadar kita memuji Tuhan. Di sadar kita selalu I love you Jesus, aku mau melayani. Tapi di ambang bawah sadar setan menembak. Untuk kita menilai seseorang, kita harus menilai, kita harus bla 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 bla, banyak hal yang setan tembakkan di ambang bawah sadar. Sehingga itu membuat kepahitan, kebencian, rasa syukur dan perpecahan. Kiranataka syakara papa syukurumu. Rapa papa. Ropopopo syukurumu. Dan ironisnya Tuhan bilang, semua anakku akan berteriak. Aku juga bisa mendengar suara Roh Kudus. Bukan cuma kamu. Aku juga bisa mendengar. Dan di situ letak setan bertepuk tangan. Yes. Rapa-papa syakarama era sikarama rapayara sikarama. Rapayara sakarama. Yesua. Pulihkan semua gereja-gerejamu. Pulihkan semua anak-anakmu. Rapa sikarama. Pulihkan setiap yang sakit dan setiap kesehatan kami. Rapa-papa. Harapayaro syakarami takurapayaro papaina pero
Saya melihat banyak orang hamil, tapi ini hamil dalam roh, hamil dalam rohani. Maksudnya Tuhan bilang, nak, bertahan terus dalam hamilmu. Itu seperti gini loh, nak, taburanmu tunggu. Jangan berkata sia-sia, tunggu. Jangan lepaskan pelayananmu, jangan lepaskan cintamu, tunggu. Sebentar lagi kau akan melahirkan, kau akan menuai yang selama ini. Amin. Diarami. Karamayara syakara papa rapayero syakarama. Yesua, setiap kelelahan dan kelemahannya, malaikat Mikael kerjakan semua, cabut semua. Kelelahan. Sampah-sampah api-api asing, sampah-sampah pelayanan, kedukaan semuanya, kepahitan, kebencian. Take over 30 provinsi dimanapun kami bekerja. Terima kasih Pak. Saya melihat ladang menguning dan itu peranakan emas. Tuhan bilang ladang sudah menguning, penuainya berkurang, penuainya saling beradu. Aku paling hebat, aku paling pantas. Ya Rapa, syakarapa. Ampunilah. Biarlah semua kami Tuhan mengerti tugas kami masing-masing, mengerti setiap kepercayaan yang Kau tetapkan bagi kami, mengerti semua talenta karunia yang Kau titipkan kepada kami. Kirapayara sikarama. Dan kami tidak melirik dan melihat talenta orang lain, dan kami tidak mengkritik talenta orang lain, tapi kami saling mendoakan, saling menopang, saling unity. Rapayara syakarapa inapayaro syakaramo. Dan setiap talenta yang Tuhan beri, rapayaro popo sikarabara. Kiara papa. Bapak Ibu, Tuhan bilang yang talentanya menyanyi, tidak semua orang diberi suara yang bagus. Dan Tuhan bilang, menyanyilah dengan cinta. Hatimu mengeluarkan bunga seperti tadi. Maka saat kau menyanyi, akan terjadi open heaven. Saat kau menyanyi, orang akan bertobat. Saat kau menyanyi, air mata pertobatan itu akan keluar. Kiara pasyak papa. Dan Tuhan bilang, bagi yang karunia-Nya pendoa, papa. Sekalipun kau tidak punya mimbar, engkau berdoa di kamar. Itu mimbarmu adalah hatimu yang melekat dan cinta. Amin. Mimbarmu adalah hatimu yang melekat dan cinta. Amin. Dan itu akan meradiasi 30 profesi. Kiramayara sakaramaya sikaramaya papa. Kiramayara sakaramau. Angkat tangan kita semua, Tuhan bilang angkat tangan. Akan ada merasakan api. Ada yang merasakan api, ada yang ditambahkan karunia, ditambahkan di tangan kerasa. Harap papa. Ada yang diberi benih. Ropa papa, ada yang diberi kunci. Ropo shikarapa. Harap papa. Horapa papa. Ada beberapa destrimu yang bendara kerajaan surga kau diberi kunci. Kirapa rapa papa. Ya rasikarapa. Ya rapa shikarapa. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah kami menangkap bukan sebagai hal biasa malam hari ini, tapi pembalikan keadaan, pertobatan kami. Kami meletakkan semua mahkota kesombongan, kemunafikan, untuk Tuhan membuang ke api neraka di nama Yesus Mesias. Dan mahkota kemuliaan-Mu menyatu dalam roh jiwa tubuh kami. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, kami hadapkan segala puji hormat kemuliaan, kami kembalikan pada Yesus Mesias. Kira pasyakara papa syukur. Tuhan, kami sepakat Tuhan memerangi Tuhan. Malaikat-Mu kirimkan untuk semua roh zombie-zombie, kematian dalam pelayanan, kematian gereja-gereja, kematian rumah tangga, kematian keuangan, kematian kesehatan, zombie-zombie.
Yehova Nisi, Engkau yang berhak, Engkau yang bisa men-take over roh zombie. Yehova Nisi, Yehova Jireh, Yehova Rafa, Master of Faith. Terima kasih Bapak. Kami terima malam hari ini malam kemenangan. Memang ketetapannya Tuhan, selamanya kami adalah lebih dari pemenang. Kami terima jadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sempurnakan semua firman, sempurnakan doa. Kau yang menyempurnakan. Kami terima kemenangan. I love you yes Tuhan. Perjanjian cinta everlasting Kau memberikan kepada kunci kerajaan surga, satu kunci master kita buka lawatan jiwa-jiwa. Cepat dan mudah. Darah surga terus naik dan tidak akan turun. Kami bukan roda yang diputar-putar. Destiny kami naik dan tidak akan turun. Karena apa tikaramu. Semua DNA asing menjadi DNA kerajaan surga. Karakter asing menjadi karakter Kristus. Termeterai. Genap tuntas kekal. Dengan darah tak tumbaan. Segala puji hormat kembalikan pada Yesus terdahsyat. Haleluya. Yang kita semua tepuk tangan untuk Tuhan Yesus karena kita menerima kemenangan di dalam nama Yesus Hamasi. Amin. Tuhan berkati Ibu Emma. Amin. Ya Pak. Saat ini tentunya kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat dan sebagaimana yang sudah disampaikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang telah diberikan tugas untuk masing-masing ada pokok-pokok doa yang akan disampaikan, hanya mempersiapkan diri Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita pada malam hari ini, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan malam hari ini Bapa, sebab Engkau memberkati kami Tuhan malam hari ini Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang bersatu Tuhan saat ini dalam ibadah menara doa segala bangsa. Engkau memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan, baik melalui pujian, melalui Tuhan firman Tuhan yang luar biasa, juga melalui Tuhan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur, kami dikuatkan Tuhan, kami diteguhkan kembali Tuhan, dan roh kami Tuhan boleh bangkit dan menyala Tuhan untuk melayani Engkau Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan Yesus kami bersatu hati Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk bangsa kami Tuhan, negara kami Tuhan, negara Indonesia ya Tuhan yang kami cintai ini Tuhan. Kami bawa ke hadapan Tuhan malam hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah, rancangan yang terbaik Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, rancangan Tuhan yang indah dan baik, yang mendatangkan damai sejahtera, yang mendatangkan Tuhan sukacita, kami imani Tuhan terjadi bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah rancangan Tuhan itu boleh tergenapi Tuhan. Dan kami mau terus berdoa Bapa buat bangsa negara kami ini Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang indah dan baik itu Tuhan segera tergenapi Bapa. Dan Indonesia ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami bawa ke hadapan Engkau ya Tuhan, untuk setiap pulau-pulau Tuhan di negara Indonesia ini ya Bapa, dari Sumatera Tuhan, Jawa ya Tuhan, baik di Pulau Bali Timur ya Tuhan, Kalimantan, Sulawesi ya Tuhan, sampai ke ujung Papua ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan malam hari ini Bapa. Kami memberkati Tuhan pulau-pulau ini Tuhan. Oh, dari ujung barat sampai ujung timur Tuhan, dari utara sampai selatan Tuhan. Kami memberkati Tuhan dalam nama Yesus. Baik pulau-pulau besar, pulau-pulau kecil ya Tuhan, semuanya ya Tuhan, kami berkati Tuhan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan, berkat yang kami perkatakan dengan iman ini Tuhan, seperti benih yang nantinya akan
bertumbuh subur Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, benih berkat itu Tuhan akan menghasilkan buah-buah yang baik Tuhan, sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah ya Tuhan Yesus, bumi Tuhan boleh menumbuhkan Tuhan tanaman-tanaman yang subur ya Tuhan. Baik ya Tuhan, hasil pertanian yang baik ya Bapa di sorga. Hasil ya Tuhan, apapun yang ditanam Tuhan di bumi negara Indonesia ini Tuhan akan bertumbuh subur ya Tuhan, sehingga Bapa, bangsa negara kami ini Tuhan ada kemakmuran ya Tuhan, ada peningkatan ekonomi Tuhan, ada kesejahteraan Tuhan bagi warga negara ya Tuhan Indonesia ini Tuhan, karena Tuhan sendiri yang memberkati tanah Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga memberkati Tuhan, bukan hanya secara pertanian, tetapi peternakan yang ada Tuhan di bangsa negara kami Tuhan. Engkau memberkati Bapa, perikanan Tuhan Yesus, Engkau memberkati perindustrian Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan. Segi-segi ekonomi yang lain Tuhan Yesus, mari Tuhan Yesus, Engkau memberkatinya Bapa, sehingga semuanya Tuhan boleh berjalan baik, indah, dan Indonesia Tuhan dipenuhi dengan berkat-berkat surgawi Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa Tuhan malam hari ini ya Tuhan, Bapa, untuk cuaca yang saat ini Bapa, sudah mulai turun hujan Tuhan, terjadi di mana-mana Tuhan. Bahkan ada Tuhan beberapa daerah Tuhan yang sudah mulai tergenang banjir Bapa. Kami malam hari ini Tuhan berdoa sebagai pendoa di hadapan Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan dicurahkan, diturunkan ya Tuhan buat daerah-daerah ya Bapa yang tergenang banjir ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari Tuhan, Engkau tolong mereka Bapa. Ulurkan tangan-Mu Tuhan buat mereka Tuhan, supaya ya Bapa banjir ini Tuhan tidak merajalela di mana-mana Tuhan. Mari Engkau tolong Bapa di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mendengar ya Tuhan setiap seruan doa kami Bapa. Tolong Bapa supaya hujan ini Tuhan Yesus tidak menjadi suatu ya Tuhan bencana, tidak menjadi suatu ya Tuhan sesuatu yang tidak diinginkan Tuhan oleh ya Tuhan warga negara Indonesia ya Tuhan. Tetapi biarlah Tuhan hujan ini Tuhan menjadi sumber berkat ya Tuhan buat warga negara Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan untuk pemerintahan Indonesia ya Bapa, untuk ya Tuhan kepala negara kami Tuhan Bapak Jokowi ya Tuhan, dan juga wakil presidennya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah ya Tuhan Bapak Presiden kami yang kepala negara yang adalah Bapak negara buat kami Tuhan, supaya benar-benar ya Tuhan menjadi Bapak yang membapai seluruh warga Indonesia ya Tuhan. Tidak memandang ras, agama, suku Tuhan, tetapi semuanya boleh ada di hatinya Tuhan. Dia boleh mengasihi Tuhan, bahkan memimpin Tuhan dengan bijak, dengan adil Tuhan. Ada hikmat Tuhan yang mengalir Tuhan di dalam kehidupannya Bapa, di atas kepalanya Tuhan Yesus, supaya ya Tuhan dia boleh memimpin dengan hikmat Tuhan, sehingga boleh membawa Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan ke arah yang lebih baik Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada hikmat Tuhan, maka kami percaya Tuhan bangsa ini Tuhan akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan, politik saat ini ya Tuhan, semakin Bapa tidak seperti yang diingini, tetapi kami percaya ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, Pak Jokowi dengan ya Tuhan Pak Ma'ruf ini Tuhan bisa Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya dengan bijak dan tepat. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau juga memberkati Tuhan baik MPR, DPR ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan kepala-kepala daerah ya Tuhan.
dari 34 provinsi Tuhan. Engkau memberkati juga, mari Tuhan Yesus Engkau berikan hikmat Tuhan. Ada kesatuan ya Tuhan antara yang pemerintahan di atas dengan di bawah Tuhan, sampai kepada ya Tuhan bupati, camat, lurah, RT, RW Tuhan. Ada kesatuan ya Bapak, ada unity Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan bertanggung jawab Tuhan untuk ya Tuhan memajukan ya Bapak negara Indonesia, bahkan boleh ya Tuhan memakmurkan Tuhan warga masyarakat Tuhan, memiliki hati yang melayani dan memberikan yang terbaik sebagaimana tugas tanggung jawabnya ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan setiap aparat keamanan yang ada ya Tuhan, yang bekerja Tuhan Yesus. Oh Engkau memberkati juga Tuhan, taruhkan hikmat Tuhan apabila Tuhan ada kendala-kendala di lapangan yang mereka hadapi ya Tuhan, baik Bapak polisi, baik ya Tuhan ABRI ya Tuhan, Satpol PP dan lain sebagainya, Bapak aparat keamanan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah mereka juga boleh bekerja dengan hati, bekerja dengan hati yang mau melayani ya Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan baik dan indah. Tidak ya Tuhan mendatangkan rasa takut buat warga masyarakatnya, tetapi mereka akan bekerja sama Tuhan untuk bersama-sama ya Tuhan memajukan ya Bapa negara ini Bapa. Kami bersyukur dan kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Yesus, di negara Indonesia Tuhan punya rencana indah dan baik, dan Tuhan Yesus bangkitkan Bapa anak-anak Tuhan dari pulau-pulau, dari kota-kota, dari desa-desa, bahkan dari pedalaman sekalipun Tuhan, supaya ada kegerakan Roh Allah yang terjadi Tuhan buat bangsa negara. Bangkitkan pendoa-pendoamu Tuhan untuk Tuhan Yesus memiliki hati yang mengasihi bangsa dan negara ini, dan terus menaburkan berkat-berkat ya Tuhan rohani, berkat-berkat sorgawi bagi bangsa negara ini. Dan kami percaya Tuhan, apa yang kami perkatakan Tuhan secara rohani akan terjadi, bahwasanya bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan dan bangsa yang ada di hati Tuhan. Ampuni atas setiap ya Tuhan kesalahan, pelanggaran Tuhan, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, Engkau mengampuninya Bapa, Engkau mengampuninya ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi negara kami ini Tuhan. Engkau mengasihi negara kami Indonesia, dan Engkau memberikan pengampunan dan pemulihan terjadi buat bangsa negara ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan doa ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan pada malam ini. Kami sudah dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Emma Lydia. Dan juga kami sudah memasuki dalam penyembahan-penyembahan kami, pujian-pujian kami, bahkan doa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di dalam menara doa segala bangsa ini Tuhan, kami bersyukur. Dan Tuhan boleh mempersatukan kami di 34 provinsi ini Tuhan. Di dalam doa ini Bapa, kami berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan juga malam ini, di mana dalam menara doa segala bangsa ini Tuhan ada satu pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana ada lumbung Yusuf Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kepadamu Tuhan, Kau akan memberkati baik pengurus lumbung Yusuf Tuhan yang dipercayakan Tuhan untuk memberkati setiap para hamba Tuhan yang melayani baik dalam pelayanan perintisan, pelayanan yang ada di pedesaan, bahkan pelayanan yang ada di perkotaan di 34 provinsi, bahkan di bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Engkau akan memberkati Bapa. Biarlah Tuhan melalui berkat ini Tuhan nama-Mu dimuliakan dan Engkau ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Memberkati para sponsor donatur, memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melakukan tugas yang ada. Engkau akan memberkati dan memakai kami semuanya untuk menjadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Sehingga Injil kerajaan-Mu Tuhan diberitakan sampai kepada segala makhluk Tuhan. Dan nama-Mu ditinggikan dan diagungkan Tuhan.
memberkati Tuhan para pengurus yang ada Tuhan. Kami serahkan padamu Tuhan, baik ketua, sekretaris, bendahara, dan semua pengurus-pengurus yang ada di dalam pelayanan Lumbung Yusuf ini Tuhan. Engkau memberkati juga gereja-gereja menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau berkati semuanya Bapa. Berkati Tuhan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bela usahanya diberkati, pekerjaannya diberkati, keluarganya diberkati, rumah tangganya diberkati, hidupnya secara pribadi hubungan dengan Tuhan juga diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau berkati Lumbung Yusuf ini Tuhan, sehingga Lumbung Yusuf ini Tuhan sangat bermanfaat. Dan dari Lumbung Yusuf ini Tuhan, dana yang disalurkan Tuhan memberkati, mencukupkan semua kebutuhan, keperluan para hamba-hamba-Mu Tuhan. Di dalam situasi seperti yang kami alami pada saat ini Tuhan, kami serahkan padamu Tuhan. Kami tolak kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan. Belah Tuhan, Engkau akan memberkati Tuhan. Kutuk Engkau ganti dengan berkat Tuhan. Kemiskinan Engkau akan gantikan dengan kekayaan Tuhan. Dan kematian kekal Engkau ganti, kebinasaan Engkau ganti dengan kehidupan kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam ini. Melalui doa kami, ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Sehingga menara doa segala bangsa ini Engkau akan pakai. Dan Lumbung Yusuf juga Engkau akan pakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kerajaan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, mari kita kembali berdoa. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan kami sudah boleh ambil bagian bersekutu dengan Engkau Bapa. Melalui penyembahan kami, melalui persekutuan kami, melalui hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan-Mu yang kudus pada malam hari ini, lewat Zoom meeting di dalam menara doa segala bangsa ini. Kami percaya ada begitu banyak yang menyaksikan, ada begitu banyak yang mendengarkan melalui persekutuan kami ini, baik lewat YouTube, baik pun online. Kami percaya semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Itulah yang kami syukuri pada malam hari ini lewat persekutuan kami kepada Engkau Bapa. Dan apa yang kami lakukan kiranya berkenan di hadapan Engkau. Dan bahkan Tuhan boleh menjadi satu dupa yang harum menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada kata sia-sia di dalam setiap persekutuan yang kami lakukan kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang sudah menguatkan kami, pujian penyembahan yang sudah membangkitkan semangat kami, yang membuat roh kami untuk menyala-nyala di dalam melayani pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami berdoa untuk persatuan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ada 34 provinsi di negara kami ini. Di dalamnya ada begitu banyak gereja. Baik Tuhan di provinsi, baik Tuhan di kabupaten, di kecamatan, kelurahan, tingkat pedesaan, sampai Tuhan di tempat terpencil pun sekaligus. Tapi kami percaya ada begitu banyak merek gereja, ada begitu banyak sinode, ada begitu banyak Tuhan ras dan suku yang melayani di dalamnya hamba-hamba Tuhan. Baik gembala-gembala. Kami berbeda, tetapi kami satu visi, yaitu untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Betul di antara kami ada perbedaan, tetapi kami mempunyai tujuan sehati sepikir untuk memenangkan jiwa bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya biarlah Tuhan tidak ada terjadi perpecahan di antara hamba-hamba Tuhan. Tidak ada terjadi perpecahan di dalam gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tetapi kami satu sama yang lain boleh Tuhan menopang. Satu sama yang lain Tuhan boleh mendukung. Karena tujuan kami bukan untuk kepribadian kami. Tujuan kami bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi tujuan kami sama seperti visi Yesus dan misi Yesus untuk memenangkan jiwa. Oleh karena itu Tuhan urapi kami semua, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang penginjil, 5 jawatan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Di dalam setiap gereja-gereja yang Kau percayakan, urapan yang daripada Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami tetap boleh bersatu di dalam melayani pekerjaan-Mu.
Terima kasih Tuhan, sekali lagi ada boleh banyak Tuhan merek-merek gereja yang ada di negara kami ini. Di dalam 34 provinsi ini. Ada begitu Tuhan banyak sinode-sinode yang ada. Kami tidak dapat menyebutkan satu per satu. Tetapi Tuhan Maha tahu. Oleh karena itu kami sebagai hamba Tuhan di negara yang kami cintai ini. Kami ada boleh bersatu, mensupport satu sama yang lain. Tidak ada yang namanya membenci, tetapi kami boleh ambil bagian di dalam setiap kehidupan kami, bersatu untuk memenangkan jiwa. Sekali lagi, bersatu untuk memenangkan jiwa, untuk buta hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah di dalam setiap gereja-gereja yang ada, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah Tuhan, setiap kami gereja-gereja oleh Tuhan menjangkau jiwa bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi hamba berdoa. Mulai dari Indonesia Timur sampai Indonesia Barat. Dan bahkan Tuhan di 34 provinsi yang ada. Semua gereja-gereja yang ada. Boleh kami bersatu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa ucapan syukur kami pada malam hari ini. Kami serahkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Semua kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari kita sama-sama kepala kita berdoa mengucap syukur atas kemurahan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kita malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat waktu dan kesempatan malam hari ini kami kembali bersama bersekutu memuji menyembah Engkau. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman, kami telah melihat rahasia terbesar dalam panggilan dan pilihan kami. Lewat kebenaran firman, kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali bahwa kami adalah orang-orang pemenang, lebih daripada pemenang. Dan kami yakin terus menjadi umat-umat pemenang sampai kepada kesudahannya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Serangkaian pelayanan ibadah kami telah lakukan dan kami percaya kami semua yang lemah sudah dikuatkan, yang sakit sudah disembuhkan, yang menghadapi masalah belum mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Sebabnya kalau Allah kami satu-satu yang kami andalkan, satu-satunya yang kami percayai dalam hidup ini ya Bapa. Terus bertindaklah atas kami senantiasa dalam setiap tugas dan pelayanan kami seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih kami serahkan seluruh kegiatan MBSB seluruhnya di tangan belas kemurahan-Mu saat ini sampai terus maju bertumbuh dan nama-Mu dipuji dan permuliakan. Terima kasih malam hari ini kami sebentar bisa dalam seluruh kegiatan kami, bahkan peristirahan kami sepanjang malam pun dalam lindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Sering kasih kita sama-sama naikkan pujian kami, sembah kami, syukur kita kepada Tuhan, dan kiranya terimalah berkat, rahmat, cinta, anugerah daripada Allah Bapa surga, di dalam kasih sayang Putra Tunggal Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Roh yang kudus, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kita semua yang percayakan sama-sama. Amin.